Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, 1-2 bulan terakhir kita begitu merasakan betapa pentingnya kita menjaga kesehatan sampai hari ini. Maka salah satu hal yang menopang dan memberi harapan kepada setiap orang adalah kesehatan tubuhnya sendiri. Sehingga memang perlu terus-menerus kita ini mengusahakan. Seperti hari ini ya, Anda semua pakai masker dalam perayaan Ekaristi. Saya juga pakai, diakon pakai, semua untuk sekali lagi menjaga kesehatan. Maka penopang hidup kita yang menjadi pilar salah satunya adalah ya memang kesehatan. Dan kita tahu dengan baik betapa banyak orang menderita hari ini karena kurangnya kesehatan dalam dirinya. Mau itu COVID, mau penyakit yang lain. Tapi banyak orang menderita. Sehingga para saudara yang terkasih, kalaulah kitab suci, teks seringkali menggambarkan kehadiran Allah itu dengan kesembuhan, maka hari ini pun kita juga melihat dan merasakan bersama bahwa kesembuhan yang dianugerahkan oleh Allah itu pada mulanya atau yang dikehendaki Allah itu selalu baik. Digambarkan kepada kita dengan sangat jelas dalam bacaan yang pertama, bagaimana telinga orang tuli dibuka, lalu mulut orang bisu bersorak-sorai. Ya apa caranya orang bisu bersorak-sorai itu? Anda enggak tahu toh bahasanya? Saya belajar bahasa isyarat itu setengah mati. Bayangkan orang bisu yang bersorak-sorai, piye caranya? Bacaan pertama mau memberi gambaran kepada kita semua bahwa dalam penderitaan yang membuat orang itu sampai tawar hatinya, putus asa, pandemi ini gak rampung-rampung. Karepe Gusti iki piye to? Kalau dia berkuasa, mestinya dia bisa menghilangkan pandemi ini dari muka bumi ini. Orang-orang Katolik menjadi tertunduk, lesu, ora semangat. Ibu-ibu juga tidak semangat karena beli benges larang-larang ora ketok. Biasanya budal ning gereja karo ndangak. Tapi hari ini ndak. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam situasi yang membuat hati kita ini sampai tawar, tak punya harapan, Allah itu kemudian menghadirkan dirinya dengan cara yang khas terhadap hidup Anda satu persatu. Karena Allah menghargai pribadi per pribadi. Dan itu kemudian kita rasakan bersama dalam yang namanya persekutuan hidup menggereja. Tidak ada satupun di dalam persekutuan itu yang tidak berarti. Maka sungguh dalam bacaan yang pertama itu kita dihangatkan oleh sapaan Allah dan gambaran-gambaran yang sangat indah. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Orang lumpuh saja melompat seperti rusa. Jadi Perjanjian Lama menggambarkan kepada kita ketika Allah berkehendak, lalu kita membuka diri selebar-lebarnya bagi kehendak Allah itu, maka yang terjadi hanya satu, kebaikan Allah. Kalau sudah kita menerima kebaikan Allah, jangan ditahan-tahan, didelikne dewe. Kalau Anda punya keutamaan hidup yang itu adalah hasil dari karunia Allah semenjak Anda dibaptis, terbukalah terhadap Allah sehingga Anda bisa menularkan keutamaan hidup itu, sehingga semakin banyak orang yang matanya tertutup karena keburukan membuka dirinya. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam peristiwa Injil hari ini, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang tuli dan gagap
Lalu orang yang membawa si penderita ini kepada Yesus, memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Mereka tidak mohon kesembuhan, tapi datang membawa orang yang bisu dan tuli itu, memohon meletakkan tangannya atas orang itu. Maka minimal di situ ada 3 hal. 1, ada Tuhan Yesus. 2, si penderita itu. Lalu orang yang membawa si penderita itu. Dan tentu di akhir Injil kita melihat supaya Tuhan Yesus memesankan supaya tidak menceritakan hal-hal itu. Artinya ada orang lain yang melihat peristiwa itu. Maka gerakan Tuhan Yesus yang meletakkan tangan atas orang itu menandakan ketika Allah menjumpai dan bertindak bagi mereka yang membutuhkan, maka jalan keselamatan itu terbuka. Nah, yang dipakai bukan sembuhlah, tidak, tapi efata, terbukalah. Apakah itu hanya lidah dan telinga? Tidak. Tetapi mata orang yang lain yang melihat aktivitas penyembuhan itulah sebenarnya yang dituju oleh Tuhan Yesus. Supaya orang melihat perbuatan-perbuatan Allah yang baik itu membuka tidak hanya orang yang menderita bisu atau tuli, tetapi membuka mata hati dan telinga orang-orang yang bebal. Sekali lagi, maka para saudara yang terkasih, pewartaan kepada orang lain akan kesembuhan itu tak bisa dihindari. Meskipun dipesankan gak usah omong-omong, kalau itu namanya kebaikan Allah, pasti dengan sendirinya lalu kemudian disebarkan. Apakah itu mengecewakan Yesus? Tidak dikatakan dalam teks hari ini. Tapi yang jelas, Yesus hadir, meletakkan tangan di atas orang yang menderita itu, lalu kebaikan hidupnya mulai terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, surat Rasul Yakobus itu sungguh juga meneguhkan kita pada bacaan yang kedua itu, mengingatkan kita semua bahwa yang namanya kebaikan dan kehendak Allah dalam hidup kita itu tak selalu bisa dilihat dengan mata telanjang. Justru godaan yang paling besar dalam diri kita adalah ketika kita ini bisa melihat, maka disitulah ada keburukan. Melihat tetangganya rambutnya ganti ngono, gaya mendino kok potong, ya ben rambut-rambutnya dhewe ya. Melihat lagi pakaiannya kok sedino ganti ping 5, terus mata itu menuntun kita kepada keselamatan, bukan? Maka diingatkan kepada kita ini. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan ahli waris kerajaan yang telah dijanjikan kepada siapa saja yang mengasihi Dia, bukan dengan penglihatan semata-mata, tetapi melalui cara pandang Allah. Maka PR kita satu, terbukalah kepada kehendak Allah. Satu kata itu saja, efata, terbuka atas apa yang dimaui oleh Allah dalam hidup Anda. Terus piye carane Romo? Caranya hanya satu, mengenali kehendak Allah dalam hidup keseharian kita. Yang sederhana, yang tidak menunggu hal-hal besar dalam hidup Anda, coba Anda petakan dengan baik, direfleksikan baik-baik, Allah ini menghendaki apa dari diriku sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak dari orang tuaku, dan seterusnya.
Kalau orang terbiasa melatih dirinya membaca dan menandai dirinya dengan kehendak Allah, maka tidak ada hal lain selain terbuka pada kehendak Allah itu sendiri. Berkat Tuhan menyertai kita semua.